Yo, Wibu Gen Z. Welcome di channel White Room, tempat kita ngebahas yang panas-panas dari dunia anime. Kali ini, gue bawa kalian ke dunia penuh kaiju, ledakan, dan aksi keren. Kita bakal ngulik abis salah satu karakter paling OP, elegan, tapi nggak pernah lupa caranya ngestan orang, yaitu Soshiro Hoshina. Wakil Kapten Divisi 3 yang OG pakai pedang di dunia modern. Sounds dope? Langsung aja kita start. Sebelum kita bahas Soshiro Hoshina, kalian perlu paham dulu setting dunianya. Bayangin Jepang modern, tapi dengan monster raksasa atau kaiju bisa muncul kapan aja. Buat hadapin ancaman ini, pemerintah bikin pasukan pertahanan Jepang atau JDF. Mereka dibekali armor canggih dan senjata khusus buat bantai kaiju. Yang menarik, ada juga perusahaan kayak Monster Sweeper Inc. yang bertugas bersihin sisa-sisa kaiju abis pertempuran. Ini nunjukin gimana manusia beradaptasi sama ancaman kaiju. Kota-kota dibangun dengan bunker evakuasi, sistem pertahanan canggih, semuanya disiapkan buat hadapi serangan mendadak. Di dunia di mana teknologi tempur udah super modern, Soshiro lebih pilih alat tradisional. Yap, dia bertarung pakai pedang kembar melawan kaiju raksasa. Tapi jangan salah, pedang ini nggak cuma buat gaya-gayaan atau koleksi. Dengan tekniknya, Soshiro bisa ngebantai kaiju yang ukurannya jauh lebih besar, dan biasanya perlu misil buat ngancurinnya. Nah, soal personality nih, Soshiro ini nyantai banget, kayak abang yang diem-diem bisa overachiever. Dia nggak pernah pamer, nggak sok tahu. Tapi begitu masuk arena pertarungan, tiba-tiba dia main cheat mode. Temen satu timnya respect banget karena dia selalu fokus ngedukung tim daripada cari spotlight sendiri. Bisa dibilang, meskipun dia cuma wakil kapten, pesona dia kadang bahkan mengalahkan Kapten Divisi 3, Mina Ashiro. Yang bikin gue suka sama Soshiro, dia itu jago banget ngejaga balance antara serius di kerjaan dan chill saat off duty. Soshiro sering ngerosting Kafka, tapi nggak bikin suasana tegang. Ini sisi humanis yang jarang ada di anime genre serius kayak gini. Gimana menurut kalian? Seru banget kan punya teman kayak dia? Kalau kalian pikir Soshiro muncul dari klan random, sorry to burst your bubble, keluarga Hoshina itu kayak kasta bangsawan di dunia pedang kaiju. Klan ini udah eksis sejak zaman pedang, masih jadi main weapon perang, bahkan mungkin di era samurai dulu. Tapi gini, justru keluarga ini mikir, bro, era modern udah nggak guna pedang. Mungkin Soshiro kudu belajar pakai senapan deh. But guess what? Soshiro nggak mau ikut tren. Instead, dia kerja keras buat ngebuktiin bahwa pedang masih punya tempat. Bayangin betapa rebelnya dia. Ini kayak kalian masuk turnamen e-sports pakai Nintendo Wii tapi tetap jadi juara. Epic banget. Alasan masuk Divisi 3. Kalau bukan gara-gara Mina Ashiro, Kapten Divisi 3 sekaligus karakter waifu material, mungkin Soshiro nggak akan seambis ini. Mina percaya banget sama skill dia yang, ya, nggak biasa buat standar modern. That's why dia nge-hire Soshiro buat jadi tangan kanannya. Penampilan, rambut ungu pendeknya, estetik, badan kecil tinggi 171 cm, relatable buat anak Asia. Jangan lupa tatapan matanya yang bisa berubah 180 derajat dari lucu ke psycho. Outfit perang Soshiro juga clean banget. Armor teknologi tinggi, tapi tetap bikin dia lincah pas bergerak di medan perang. Bener-bener mencerminkan jiwanya. Kepribadian, dia chill banget. Di tipikal abang-abang yang kelihatannya santuy tapi ternyata diam-diam ngemixin semua orang di arena. Dia sering bercandain Kafka, bahkan Gen Narumi, Kapten Divisi 1, yang jelas-jelas bad boy vibes juga sering kena roasting Soshiro. Oke, ini bagian favorit gue, ngebahas kekuatan pedang dan skill Soshiro Hoshina. Siapin kuping dan hati karena ini bakal blow your mind. Teknik pedang warisan keluarga Hoshina. Pedang-pedang yang dipakai Soshiro nggak sembarang alat bela diri. Dia mewarisi teknik khusus dari keluarganya, yang bisa dibilang kayak seni bela diri pamungkas. Teknik ini udah ada ratusan tahun, dipertajam oleh generasi Hoshina sebelum dia. Nggak cuma gaya, teknik-teknik mereka punya satu fokus utama. Mengalahkan lawan secara efisien dan meminimalisir kerusakan sampingan. Soshiro nggak hanya belajar satu atau dua gerakan khas, tapi dia hafal semua langkah dari dasar sampai advance. Ini yang bikin dia jadi petarung serbaguna di segala medan, terutama pas kaiju muncul di daerah pemukiman. Teknik utamanya adalah kombinasi serangan mematikan yang super presisi ke titik lemah kaiju, dan perlu diingat, kaiju itu raksasa keras kayak baja. Kalau dia nebas leher kaiju, itu nggak cuma soal potong sana-sini, tapi soal menembus lapisan keras, nailing ke titik vital dengan kekuatan, timing, dan akurasi sempurna. Weapon number 10.
alias The Twin Blades. Ini salah satu senjata angka yang dirancang langsung dari sel tubuh kaiju kelas tinggi. Apa yang bikin pedang ini beda dari senjata biasa? Pedang ini berbahan utama kaiju sendiri. Itu bikin pedangnya kuat banget dan bisa menyerap energi destruktif dari si kaiju lawan buat memperkuat serangan balik. Lu bayangin aja, pedang kembar ini nggak cuma kuat di area fisik, mereka dilengkapi dengan resonansi energi yang bikin tebasannya menghasilkan gelombang energi seperti pukulan tambahan. Jadi, meskipun jarak lo dan target cukup jauh, efeknya bisa bikin seluruh bagian tubuh kaiju roboh. Sounds wild, right? Let's go through beberapa highlight Soshiro di kaiju number 8. Ini momen-momen yang bikin penonton langsung ngefans. Melawan kaiju number 8, Kafka Hibino. Pertarungan ini bukan cuma epic, tapi emosional juga. Tapi, pekerjaan adalah pekerjaan. Dan di duel ini, lo beneran bisa lihat bahwa pedang dan skill lamanya nggak main-main. Melumpuhkan kaiju number 10. Ini lebih boom daripada ekspektasi. Soshiro literally ngajarin kaiju bahwa manusia itu bukan cuma bergantung teknologi, tapi semangat bertarung dan warisan juga bisa menang. Walaupun endingnya yang eksekusi Mina Ashiro sih. Well, Soshiro ngajarin kita buat ngikutin passion. Peduli amat kata orang bilang pedang itu kuno, dia tetap I'm the boss. Ini kayak kamu nekat ambil seni rupa karena percaya someday dunia bakal lihat nilai dari kerjaan lo. Maknanya, lo boleh banget jadi beda, asal lo bener-bener ngasih impact positif buat lingkungan. Well, itu dia pembahasan deep dive soal wakil kapten kita, Soshiro Hoshina. Karakter yang bikin anak-anak Gen Z ngerti bahwa passion terhadap apa yang kita percayai itu nggak pernah basi, ya bahkan di dunia serba canggih sekalipun. Kalau ada yang mau gue bahas lebih detail tentang teknik-teknik pedang dia, atau mau bahas teori Soshiro versus kapten lain, langsung aja komen. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you di video White Room berikutnya.